Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, karena itu kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu bahwa anugerah Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan untuk hidup. Hari ini kami bisa beraktivitas, hari ini kami bisa menikmati setiap berkat Tuhan, dan kami berdoa supaya lewat aktivitas kami sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 1 April 2025, diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini adalah bahagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita baca Matius pasal yang kelima ini, maka kita akan menemukan di sana ada 9 kali kata berbahagia. Jikalau ditanya, maka setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu ada banyak cara yang dilakukan oleh orang agar ia memperoleh kebahagiaan. Walaupun pada akhirnya banyak realita yang ada, tidak semua ternyata orang dapat berbahagia. Yang terjadi justru apa? Yang terjadi adalah kegagalan. Kenapa? Karena pemahaman manusia tentang kebahagiaan berbeda dengan pemahaman atau konsep apa yang Tuhan Yesus maksud tentang kebahagiaan. Ada orang menganggap dia bahagia kalau dia panjang umur, dia sehat, dia kuat, dia akhirnya bisa memiliki kekayaan, dia bisa pintar, dia punya posisi, jabatan, dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa itu adalah orang yang berbahagia. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana mereka yang sedang diperhadapkan dengan banyak kesulitan, apakah mereka tidak berbahagia? Bagaimana mereka yang sedang dalam posisi keadaan ekonomi yang miskin, apakah mereka tidak berbahagia? Itu sebab standar atau tolak ukur kebahagiaan bukanlah dengan apa yang kita dapatkan atau yang kita peroleh dari dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, yang menciptakan kebahagiaan adalah Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berbahagia. Dan bahagia itu adalah sebuah pilihan, maka dari itu setiap orang berhak untuk berbahagia. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari sekian banyak orang yang berbahagia di dalam Tuhan, salah satunya dari teks firman ini, mereka yang berbahagia adalah mereka yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan mereka disebut bermurah hati karena mereka telah menunjukkan pengampunan, telah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang membutuhkannya. Karena kita telah melakukan hal-hal yang demikian, maka pada akhirnya kita yang telah melakukan kemurahan kebaikan itu, kita juga akhirnya beroleh kemurahan yang daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan memanggil kita untuk hidup bermurah hati terhadap sesama, sebenarnya karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu bermurah hati bagi kita. Karena Tuhan telah menunjukkan kemurahannya bagi kita. Itu sebab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita kaitkan dengan apa yang Paulus katakan dalam Galatia pasal yang ke-55 ayat yang ke-22 juga, bahwa kemurahan hati adalah salah satu daripada buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya di dalam pimpinan Roh Kudus yang sempurna. Kita bangga karena kita punya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang murah hati. Tanpa kemurahan Allah, maka tidak akan mungkin kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang telah dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus di kayu salib.
Orang yang bermurah hati itu bukan dilihat dari perkataannya, tetapi orang yang bermurah hati itu terlihat dari perilakunya. Dia penyabar, dia penyayang, dia suka menolong, bahkan dia suka memberi tanpa mengharapkan balas jasa. Firman ini menegaskan kepada kita, berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Tanpa kita sadari, tanpa kita sadari ketika kita sedang berbuat baik bagi orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita juga. Sebab kita telah menerima buah dari perbuatan kita. Firman berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahanmu. Karena itu Tuhan mengetahui segala perbuatanmu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan berkat kemurahan yang kita peroleh tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi sukacita, semangat, kekuatan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami adalah bahagian daripada orang-orang yang berbahagia. Sebab kami telah menunjukkan kemurahan hati kami sehingga akhirnya kami boleh menerima kemurahan itu. Kami tahu bahwa kami sudah menerimanya dari Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami dapat peduli dan berbagi kepada orang lain melalui kemurahan hati. Sepanjang hari ini, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan pimpinan-Mu yang sempurna, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.